Assalamualaikum teman semuanya, jumpa lagi ya dengan saya. Sebenarnya terima kasih untuk semuanya di luar sana. Semoga kalian semuanya selalu diberikan umur panjang, rezeki yang berkah barokah, apa yang kalian cita-citakan segera tercapai ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya mau menceritakan bahwa ada salah satu teman kita, seorang TKW Hongkong, di mana dia ini punya permasalahannya. Jadi dia ini habis potongan gaji dan si mbaknya ini udah berani utang ke bank. Setelah ambil uang di bank, belum ada 1 bulan, ternyata dia diinterminate sama majikannya. Terus gimana, C? Lah, terus gimana? Ya pastinya kalau diinterminate ya pastinya harus pulang ke Indonesia. Dan ujung-ujungnya pasti yang bayar banknya ini pihak yang sudah dijadikan saksi. Jadi misal si mbaknya, si TKWA ini ya pinjem uang ke bank, pasti kan harus ada saksinya tuh. Nah dia pakai saksi temennya. Jadi saat si A ini diinterminate sama majikan, ya pasti si B temennya ini yang akan membayarin uang ke bank. Lah kok bisa ya? Iya, karena yang pengguna uangnya kan udah pulang nih ke Indonesia kena interminate. Dan otomatis pihak bank akan mencari saksi. Saksinya ini yang akan disuruh membayar utang temennya tadi gitu ya. Emang ditelepon aja ya pasti, karena walaupun jadi saksi utang di bank itu kalian pasti akan ditanya nama, nomor KTP, alamat rumah majikan, dan nomor telepon. Dan tentunya sebelum itu kalian pasti ditanya, kalian sanggup gak nanti jadi saksinya ini buat utang gini-gini nih? Kan kalian pasti jawabnya iya gitu kan. Nah itu berarti kalian udah jadi saksinya nih. Nah kemudian kalau si A ini kena interminate, ya berarti si B ini yang jadi temennya ini yang pastinya akan membayar utang di bank. Nah jadi kalau dari permasalahan ini ya yang saya lihat, untuk kalian semuanya yang masih pemula nih, yang masih masuk majikan baru ya, usahakan nih, misal walaupun kalian tuh kepepet dalam soal uang, kalau kalian masih kontrak pertama nih ya, jangan sekali-kali kalian pinjam uang di bank ya, karena kalian belum tahu nih kontrak pertama ini, misal walaupun dalam tahap potongan gaji, kayak si mbaknya ini, kalau menurut saya ini terlalu berani ya, karena masih potongan gaji 5 bulan, baru aja kelar dia udah berani ngambil utang ke bank. Padahal dia belum tahu loh dalam waktu 5 bulan ke depannya ini majikannya bisa dipastikan baik enggak. Dan benar ujung-ujungnya dia itu kena interminate. Baru ambil uang di bank kena interminate, pulang ke Indonesia, otomatis yang bayar utangnya temennya. Jadi untuk kalian yang mau utang ke bank, walaupun kalian misal kepepet soal ekonomi ya, keuangan, usahakan kalian jangan utang ke bank dulu. Kalau kalian belum memastikan satu kontraan, atau kalian belum bisa memastikan bahwa memang majikan kalian itu udah bener-bener suka sama kalian gitu ya. Takutnya seperti yang terjadi sama mbaknya ini, terlalu berani dan akhirnya kena risikonya yaitu pulang. Dan yang lebih kasihan lagi, temannya yang jadi saksi nih, yang dia tidak pakai uangnya harus bayar utang ke bank. Jadi untuk kalian juga, kalau misal nih kalian ditanyain atau misal teman kalian minta bantuan, minta tolong dong, tolong mau nggak sih jadi saksi aku ke bank gitu ya, kalian jangan sekali-kali mau ya. Karena apa? Kalau kalian belum kenal akrab sama teman itu, kalian belum tahu Indonesianya rumahnya di mana, mungkin kalian cuma kenal akrabnya di PT, tapi kalian nggak tahu Indonesia itu rumahnya di ujung mana. Walaupun tahu alamatnya RT RW, tapi kan kalian belum tahu ya ujung desanya di mana. Kalian jangan mau jadi saksinya, sangat berat resikonya ya. Walaupun kalian jadi saksi, misal si peminjam ini dia melarikan diri atau kena interminate atau tiba-tiba pulang ke Indonesia, yang jadi saksi ini harus tetap melunasi uang ke bank gitu ya. Jadi seperti kasus mbaknya ini. Kemudian kalau dari cerita ini saya simpulkan ya, untuk kalian yang masih pemula, itu tadi yang pertama, jangan utang ke bank kalau kalian tuh belum kontrak pertama selesai. Minimal kalau kontrak pertama selesai 2 tahun kan, pastinya kalian udah tahu nih, oh majikan saya orangnya baik loh. Terus kalian misal diceng lagi gitu, atau di renew kontrak, mau diambil lagi, melanjutkan kontrak tetap dimajikan. Terus kalian bisa memastikan kalau majikan kalian itu benar-benar baik, terus kayaknya nggak ada masalah, oke, baru kalian bisa mungkin kalian mau mengambil utang di bank, kalian boleh ya. Tapi kalau kalian kayak kasus mbaknya ini, baru 5 bulan kerja, belum tahu seberapa baik majikan, dan dia udah berani utang ke bank, akhirnya kena interminate ya, itu saya rasa terlalu berani ya dia kalau untuk ukuran pemula gitu. Jadi kalau misal kalian mau utang ke bank, kalian harus lihat sikonnya dulu, kalian kerja di Hongkong udah berapa lama. Kalau masih pertama habis potongan gaji, itu jangan utang ke bank dulu ya, usahakan kalian itu satu kontrakan dulu. Kalau misal nggak punya uang sih ya, kalau nggak punya uang kumpulin dulu tiap bulan, nunggu kalau udah numpuk baru kalian kirim ke Indonesia untuk membeli sesuatu gitu ya. Jangan membiasakan utang ke bank untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, jangan mudah mau menjadikan saksi.
Jangan mudah mau dijadikan saksi oleh teman kalian, sekalipun untuk teman akrab ya. Jadi resikonya sangat besar. Karena apa? Ya kalau misal teman kalian yang meminjam uang itu kena interminate atau tiba-tiba pulang mendadak dan nggak kembali ke Hong Kong, atau mungkin dia mengundurkan secara tiba-tiba, kalian tetap yang melunasi hutang kepada bank itu gitu ya. Terus ada lagi nih pertanyaan yang kemarin CC-nya tanya, C, kalau misal nih potongan gaji aku tuh kan 5 bulan, udah saya bayar nih 4 bulan, yang 1 bulan itu ini nih mau saya bayarkan bulan depannya, bisa nggak C? Kenapa nggak dibayar bulan ini? Karena uangnya yang bulan ini saya mau kirimkan ke Indonesia dulu untuk keperluan keluarga. Saya tekankan untuk kalian di sini ini ikut negara orang, ikut aturan agent, dimana kalian udah tanda tangan, di mana tanda tangan tersebut bahwa kalian tuh harus melunasi kewajiban membayar potongan gaji tiap bulan, tidak boleh terlambat. Ya, apapun itu kalian tidak boleh menggunakan uang potongan gaji untuk keperluan keluarga kalian di Indonesia. Ya, jadi kalau pas Indonesia keluarga itu telepon ke kalian, misal nih di rumah sekarang lagi butuh uang bla bla bla, ya kalian harus mengatakan kepada keluarga kalian bahwa kalian belum bisa mengirim uang karena kalian posisi masih potongan gaji. Resikonya sangat besar. Kalau misal nih kalian terlambat aja 1 hari, kalian tidak membayar ke agent pastinya akan telepon ke majikan menanyakan apakah kalian belum digaji, kenapa potongan gaji belum dibayar, dan pastinya akan kena denda, kena marah, dan risikonya sangat besar. Jadi jangan sekali-kali memakai uang potongan gaji untuk keperluan keluarga di Indonesia ya. Jadi misal kalau keluarga Indonesia tetap minta, ya tekankan kalian tidak punya uang, kalian masih dalam masa potongan gaji. Oke. Jadi semoga video ini bisa menjadi pelajaran kalian semuanya ya, bahwa jangan kalian sekali-kali itu kalau masih di sini baru pertama, jangan langsung kalian itu ibaratnya ingin cepet-cepet memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia, tapi di sini kalian utang teman, utang sono, utang sini gitu. Jangan ya, nanti akhirnya jadi kebiasaan. Jadi biasakan menabung dulu. Misal kalau orang Indonesia meminta sesuatu, ya tahan. Kalau masih bisa ditahan, tahan dulu, tunggu gajian bulan depan ya gitu. Jangan utang ke teman atau jangan utang ke bank gitu. Ya, jadi menghindari resiko yang tidak diinginkan seperti mbaknya ini. Akhirnya pulang temennya yang membayar uang ke bank. Kasihan kan, dia nggak ikut menerima uangnya, tapi dia malah membayar utang ke bank ya. Nah, itu akhirnya jadi korban antar sesama teman. Jadi kalian walaupun punya teman di Hong Kong, sebaik apapun, seakrab apapun, sudah seperti kakak, saudara, adik, jangan meminjam uang, jangan mau jadikan saksi di bank, jangan mau meminjamkan dokumen KTP paspor ke teman kalian ya. Kasihan banget, nanti ujung-ujungnya kalian sendiri akan celaka. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat semuanya. Untuk kalian yang masih pemula, tetap bertahan ya. Semangat untuk kalian yang masih dalam masa penggodokan mental ya, yang masih dalam potongan gaji. Pasti kalian ini semua pada tidak kerasan, saya tahu itu persis. Jadi bertahan dulu sampai habis potongan gaji. Nanti udah habis potongan gaji tinggal nunggu 1 tahun, udah kelar 1 tahun, tambah lagi 6 bulan, tambah lagi 6 bulan, finish 2 tahun, berarti kalian udah sukses bisa kerja di Hong Kong. Oke, semoga video ini bermanfaat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.